Sekolah Minggu Gereja Wisma Panunggal Merican Semarang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya anak-anak Tuhan semuanya, baik di rumah masing-masing, semuanya pasti baik dan sehat. Ya, puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam Sekolah Minggu Immanuel Gereja Wisma Panunggal Merican, walaupun secara daring ya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Ayo, Papa Mama boleh mendampingi adik-adik semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Ayo kita berdiri. Boleh gerak-gerak ya, kita berolahraga pagi. Kudaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gunung hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Katakan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ya, adik-adik, tadi setelah kita daki-daki gunung yang tinggi, melintasi padang rumput yang hijau, ternyata Yesus selalu beserta kita ya adik-adik ya. Yuk, agar kita lebih semangat lagi untuk mengikuti sekolah minggu ini, mari kita jalan di tempat kita masing-masing ya, karena kita akan memujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, bangkit berdiri. Jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
silahkan untuk duduk kembali. Ya, duduk. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasih. Pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati apa yang akan kami dengarkan firman pagi hari ini Tuhan, kiranya firman itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati setiap acara kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Setelah kita tadi sudah bersukacita bersama dalam puji-pujian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema minggu ini adalah yuk bercerita kisah sukacita.
diambilkan dari Injil Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Apakah anak-anak sudah menyiapkan Alkitab? Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama Injil Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Anak-anak yang baik dan dikasihi Tuhan Yesus, siapa di antara kalian yang senang bercerita kepada teman atau kepada papa, mama, dan kalau sudah bercerita tidak bisa berhenti? Misalnya ada yang habis jalan-jalan dari kebun binatang sampai rumah belum sempat ganti baju sudah mau cerita. "Ma, asik banget loh tadi di kebun binatang. Aku bisa lihat jerapah, gajah, singa, harimau. Senang deh rasanya. Besok ke sana lagi ya." Atau ada yang cerita, "Aku tadi habis main sepeda keliling-keliling kampung, terus ketemu dengan teman-temanku." Apakah ada yang suka cerita seperti itu? Ternyata bercerita itu menyenangkan loh. Apalagi kalau yang diceritakan itu adalah cerita yang juga menyenangkan. Pasti teman atau orang lain yang mendengarkan cerita kita menjadi terhibur dan senang. Hari ini Bu Vera akan bercerita tentang seorang anak yang senang menceritakan kisah Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Sudah siap mendengarkan? Ada seorang anak bernama Tia. Dia adalah anak yang sangat periang dan suka bercerita. Tia senang sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Sebab sejak kecil, ayah dan ibunya selalu menceritakan kisah-kisah Tuhan Yesus kepada Tia sebelum Tia tidur. Apakah di sini ada yang seperti Tia? Sebelum tidur diceritani tentang Tuhan Yesus? Tia ingin membagikan cerita itu kepada teman-temannya di sekolah minggu, supaya teman-temannya juga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, ketika Tia mengikuti sekolah minggu, Kak Wati bertanya kepada anak-anak,
Adik-adik, siapa yang sudah mengenal Tuhan Yesus? Dengan serempak, anak-anak sekolah minggu menjawab sambil mengangkat tangan. Saya. Wah, semua anak-anak di sini sudah kenal ya sama Tuhan Yesus. Nah, ayo sekarang siapa yang berani cerita tentang Tuhan Yesus? Tanya Kak Wati lagi. Dia seperti mendapat kesempatan. Ia langsung mengangkat tangan dan berkata lantang, "Saya, Kak." Kak Wati pun mempersilahkan Tia untuk bercerita. Dengan penuh semangat dan percaya diri, Tia mulai bercerita tentang siapa Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Teman-temannya sangat senang mendengarkan cerita Tia. Ada salah satu teman Tia yang bernama Sasa. Ia sangat kagum mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dalam hatinya, ia ingin sekali bercerita tentang Tuhan Yesus seperti Tia. Seminggu kemudian, ketika menjelang tidur, "Mama, besok aku mau sekolah minggu. Tolong bangunin aku lebih pagi ya, Ma," pinta Sasa kepada mamanya. Kata mama, "Wah, tumben anak mama semangat mau ikut sekolah minggu. Biasanya kamu selalu malas-malasan kalau disuruh sekolah minggu." Kemarin waktu Sasa ikut sekolah minggu, Sasa mendengar Tia bercerita pengalamannya bersama Tuhan Yesus, Ma. Aku jadi pengen merasakan kasih Tuhan Yesus seperti yang Tia rasakan. Untuk itu, aku sekarang mau rajin berdoa, baca Alkitab, dan rajin sekolah minggu, Ma, jelas Sasa kepada mamanya. Wah, Mama harus berterima kasih sama Tia. Karena berkat cerita Tia, anak Mama jadi mulai mau mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Ucap Mama senang. Ya, Ma, aku juga mau seperti Tia. Kalau aku bercerita tentang Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang juga akan mengalami sukacita dan kasih Tuhan Yesus seperti aku, kata Sasa dengan antusias. Firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48 tadi juga menceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sebuah peristiwa yang membuat para murid bersuka cita karena Tuhan Yesus telah benar-benar membuktikan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid supaya mereka menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, agar semua orang di segala bangsa mengetahui bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, mereka telah beroleh pengampunan dosa. Nah, anak-anak, kita pun adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu artinya Tuhan Yesus hidup dan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita pun harus bersuka cita dan harus mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada teman, sahabat, keluarga, dan semua orang di sekitar kita. Supaya mereka lebih mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Maukah anak-anak bercerita tentang Tuhan Yesus seperti Tia dan Sasa? Bu Vera dan teman-teman tunggu ya cerita kalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah bangkit untuk kami. Ajarlah kami untuk meneladan kasih-Mu dan menceritakan tentang kasih-Mu kepada semua orang. Kami juga bersyukur karena meskipun kondisi belum memungkinkan kami untuk bertemu di gereja, tetapi Engkau senantiasa menyertai sekolah minggu kami. Kami berdoa bagi gereja kami, GKJ Wisma Panunggal Merican,
beserta para majelis, pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati sehingga pelayanan yang diberikan menjadi berkat bagi setiap orang. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sedang bersekolah. Kiranya Tuhan berkati supaya anak-anak tetap bersemangat bersekolah dan mengerjakan tugas meskipun melalui daring. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan berikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa ibadah sekolah minggu pagi hari ini dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan, agar hari-hari yang kami jalani ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kami akan menutup kegiatan sekolah minggu ini Tuhan. Kami mohon berkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak kami juga Tuhan. Biarlah anak-anak kami semakin hari tumbuh, boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita mau menutup ya kegiatan sekolah minggu ini dengan satu lagu pujian, yaitu burung pipit tidak menabur ya. Burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Ya, mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Mari ya, Chris. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.